Itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang sakit Iya. gitu ya. Heeh. Karena itu tadi banyak yang Betul, dibuang banyak konsumsi dan ya. Heeh. banyak yang dibuang. Kadang-kadang pun ada yang pernah kejadian gitu ya. Ketika udah diangkat masih ada yang keluar. Pernah kejadian gitu ya. Ketika udah diangkat masih ada yang keluar. Oh. Akhirnya kita ulang lagi gitu. Itu yang butuh kesabaran Iya, ekstra iya. biasanya kayak gitu. Ini biar kita tahu bahwa isi perut udah bersih itu tandanya gimana, Bu? Kan kita korek, kan kita nih pakai sarung tangan ya. Nah, Kita korek tuh bagian bawahnya. oh, iya, iya. Ya, jadi itu yang paling kalau kalau kita nggak Kalau nggak itu kuat ya, gitu ya. pasti gitu kan langsung. Oke, berarti perut udah selesai, baru dari kepala ke bawah atau gimana? Kalau perut udah selesai, kita Ya. wuduin dulu. Oh, wudhu dulu. Terus Terus oh iya sebelumnya itu kalau misalnya kukunya. ada kuku atau misalnya ada plester-plester Oh iya. Betul, betul. bekas apa rumah sakit gitu ya, Sakit. kita Dibersihin buang-buangin ya. dulu gitu ya. Hmm. Terkecuali kalau yang misalnya apa namanya pernah kejadian itu apa Apa? operasi payudara ya Pak. Tadi itu disebut juga ya? Itu nggak itu kadang-kadang kita masih agak ngeri-ngeri juga gitu loh ketika mau dicopotin itu. Itu ntar Oh iya. ada cairan yang keluar apa Iya, enggak iya, gitu iya. kan. Tapi secara hukumnya memang harus dicopot kan ya? Harusnya, harusnya itu. Terus kalau memang dia punya gigi palsu, pakai gigi Oh iya, palsu gigi gitu palsu ya. dicopot juga ya. Nah, yang mungkin agak berat itu, misalnya dia pincang di dalamnya itu ada ring, Nah, itu itu dicopot juga nggak bisa lah Pak. Jadi yang kayak gitu mungkin pengecualian ya. Jadi yang kita mampu aja untuk bisa kita copot ya kita usahakan untuk dicopot. Kalau memang tidak bisa ya sudah gitu. Waduh. Oke, berarti setelah bersih semua nih, tempel-tempelan, kuku, kotoran di dalam perut, terus wudhu. Ya baru diwudukan. Habis Diwudu wudhu. kan wudhu untuk mandi seperti kita mau mandi junub aja Junub. gimana? Terus Seperti itu. Terus kemudian dari kepala. baru kita mulai dari kepala, dari kepala kita keramasin. Terus kita mulai sebelah kanan dulu. Ya, berarti sama kayak yang di junub juga ya? Iya, mulai dari sebelah kanan 1 kali, 3 kali, 5 kali gitu kan, itu yang apa namanya ganjil gitu ya. Iya. Kalau terus kemudian setelah kanan atas kan kita miringkan dulu. Buat Dimiringkan buat belakang, buat bagian belakangnya. Buat bagian belakangnya kalau sudah bersih baru kita pindah ke sebelah kiri. Begitu juga seperti itu sekali atau 2 atau 3 kali atau 5 kali yang ganjil-ganjil. Setelah itu dimiringkan ke kanan untuk membersihkan bagian belakangnya. Iya. Setelah itu udah bersih, baru biasanya langsung kita wuduin lagi belakangan. Khawatir tadi masih ada kotoran-kotoran yang keluar. Gitu. Udah selesai wudhu, berarti itu proses terakhir nih, diwuduin lagi sebelum dikafanin. Iya. Itu biasanya itu yang kalau misalnya ada kan kita di masyarakat suka ada yang pakai air kembang, pakai air kamper, begitu kan ya. Biar secara memang kalau di sunnah itu kan hanya diperintahkan kita pakai daun bidara atau kapur barus ya, gitu kan. Tapi di masyarakat kita kan beda ya. Kadang ada yang ini loh harus pakai ini nih. Oh ya udah, kita pakai. Yang terpenting adalah tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama menyamarkan bau. Terus kemudian membuat jadi wangi, jadi bersih begitu. Itu yang terpenting. Nah itu tadi setelah itu baru kita mulai pindahkan untuk kafankan. Nah, kalau Bu Evi lagi sedang memandikan biasanya bertim atau bersendiri? Saya biasanya berdua satu tim. Jadi masing-masing mengerjakan. Kalau temen yang timnya nggak ada, mau nggak mau dua-duanya sendiri. Itu ya.
Ya, itu teman-teman, kita juga semuanya harus siap-siap ya. Tahu kita kapan datang. Camat semua ya. Ya, kita semua kan camat ya, calon Iya, mati, calon mayit. Oke. Terus kalau ini dari anak-anak awal-awal gimana Bu responnya? Nggak ada sih anak-anak biasa-biasa aja. Gitu ya. Ya saya sih berharap ada salah satu anak saya yang bisa meneruskan. Ada yang gitu. perempuan. Laki-laki. Nggak, laki-laki semua. Laki juga bisa. Bisa seperti itu. Oke, berarti tadi kalau laki-laki kayaknya 3 ya? Ya, laki-laki 3 lapis ya. Kalau perempuan 5 lapis. Iya. Terus prosesnya tadi udah dijelaskan juga ya bahwa yang pertama kita harus mengeluarkan kotoran-kotorannya ya. Iya. Terus juga ada benda-benda yang menempel di tubuh dibersihkan, dicopot, terus wudhu dulu ya. Iya. Wudhu dulu, terus dimandikan dari kanan dulu dalam hitungan ganjil ya. Iya, ganjil. Kalau sudah wudhu lagi. Iya. Wudhu terus udah selesai. Iya, dikafanin ya. Oke, dikafanin. Terus arah digotong itu kepala yang di depan ya Bu? Kepala biasanya paling dulu. Kepala yang di depannya. Oke. Terus yang terakhir tadi ternyata anak laki-laki itu ya untuk memandikan bapaknya saja kali ya? Iya, bisa. Kalau perempuan untuk anak perempuan. Ibunya saja gitu ya? Anak perempuan memandikan tapi nih ada pengecualian ya, katanya kalau istri boleh memandikan suami. Oh, karena apa tuh Pak? Ya mungkin ya karena apa namanya sudah menjadi satu tubuh kali gitu ya. Iya, saya baru tahu nih. Suami boleh memandikan, kalau suami memandikan istri kayaknya kurang elok ya. Iya, makanya kan yang lebih baiknya ya diserahkan kepada yang berkepentingan aja gitu ya. Tapi kalau misalkan istri memandikan mertua boleh? Iya nggak boleh dong Pak. Mertua tetap aja aurat. Kalau sama istri kan memang kelihatan auratnya sama kita kan gitu. Misalkan apa namanya ibu A punya anak B, istri B itu memandikan ibu A boleh nggak? Jadi misalnya istri saya mandiin ibu saya nanti gitu. Oh iya boleh. Yang penting tidak lain bukan lawan jenis gitu. Ya bukan mahram lah ya yang tidak diperbolehkan itu. Oke, terus apa namanya? Kalau masalah bukan tarif sih biaya itu biasanya kan harus dikeluarkan untuk itu ya, untuk beli apa tuh mungkin wewangian. Iya, beli kain kafan dan macam-macamnya. Karena kan mungkin ada orang-orang yang kalau orang-orang kita tua dulu biasanya suka menyiapin sendiri Bu ya. Iya. Nyiapin kain udah pada nyiapin kain kafan di rumah gitu. Kalau orang-orang yang enggak apa ibaratnya ya karena kita nggak tahu juga gitu kapan kita diambil nyawanya mungkin besok tapi kita belum nyiapin gitu. Iya. Nah itu rata-rata kalau Bu Evi belanja kain kafan itu kisaran berapa nih yang dibutuhkan untuk jenazah laki-laki atau perempuan? Iya. Biasanya itu kan memang standarnya dewasa itu kan 15 meter. 15 meter itu untuk satu jenazah? Iya, satu jenazah Pak. Laki-laki perempuan atau iya, sama aja. Oh, sama aja. Maksimal apa minimal? Standarnya. Oh, standarnya, berarti minimalnya. Kecuali kalau yang misalnya mayatnya itu lumayan big jumbo gitu ya, itu biasanya 17. 17. Nah, kalau masalah apa namanya satu paket itu biasanya kan dijual per paket ya Pak ya, per paket. Kalau saya cek di pasar terdekat itu pasar Tanah Abang itu 700.000 itu. Iya. Isinya ada apa? Isinya tuh biasanya kan ya bunga-bungaan. Kan. Terus stiker pandannya, ada kain kafannya juga, ada wewangian juga, biasanya seperti itu. Ribuan kalau di sini ya, tapi mungkin di daerah-daerah teman-teman di luar Jakarta mungkin. Tapi ada juga yang termasuk pemandinya. Biasanya gini, satu paket sama pemandiannya, sama yang mandiin. Iya. Kalau masalah tentang itu pasti berbeda-beda ya. Iya, pasti di setiap tempat pasti beda. Beda-beda. Ini minimalnya kita sudah menyiapkan bekal kita lah. Ya, kain kafannya, terus berarti tikar ya. Kalau bunga-bunga kan mungkin bisa waktu
hari tersebut bisa Iya, biar seger. Nah, dari 24 tadi tuh pengalaman memandikan jenazah pasti punya apa sih kalimat yang bisa disampaikan ke teman-teman itu bahwa yang pertama tadi sudah jelas ya, kalau kita mati kita nggak tahu kapan dan sebagainya, minimalnya ada yang perlu dipersiapkan. Kira-kira seperti apa gitu, atau mungkin Bu Evi pernah ngalamin nih ada jenazah yang sudah di apa tadi Bu, dientun apa sih namanya? Ya apa sih? Meninggalnya kemarin dimandiin sekarang diinepin gitu, tapi badannya masih bagus, baunya harum gitu, pernah nggak? Pernah sih. Nah kan mungkin ada orang, ternyata orang ini rajin ibadah ya, apa? Benar. Pernah? Pernah. Gimana? Pernah ya itu tadi gitu loh, ternyata memang ibu ini terbiasa sholatnya itu tepat waktu. Sholatnya tepat waktu. Terus kemudian rajin sodakoh. Rajin sodakoh. Nah, biasanya yang seperti itu tuh akan terlihat gitu ya, terlihat apa namanya gitu ya, bersih sekali gitu ya, sehingga apa namanya kitanya pun yang mandiin, masya Allah gitu kan, kepengennya kita seperti itu juga gitu loh, biar bisa apa namanya nggak sampai merugikan orang lain yang baunya lah, yang apanya lah gitu ya, yang maunya sih seperti itu gitu. Ya intinya ya amalan sih ya, amalan kita lah ya, amalan kita persiapkan dengan baik. Ya kan itu tadi ya, kalau kematian itu kan tidak pernah ada orang yang tahu kapan datangnya. Ya paling tidak kita punya amalan-amalan yang memang bisa kita banggakan di hadapan Allah gitu. Betul ya. Itu teman-teman, jadi memang kalau kita mungkin sering lihat, sering baca tentang tadi ya jenazah yang baunya wangi atau yang sudah bertahun-tahun tapi jenazahnya masih utuh gitu ya, dan ternyata Masya Allah Ibu Evi ini ngalamin sendiri, jenazahnya wangi, wajahnya enak dipandang, cerah gitu, dan ternyata cerita dari keluarga dia adalah beliau orang yang sholatnya tepat waktu, rajin puasa Senin Kamis sama rajin sodakohnya gitu teman-teman ya. Yang penting kita punya amalan, tadi kalau Bu Evi pesan kita punya amalan khusus, bukan amalan khusus, amalan yang kita laksanakan secara istiqomah gitu ya, selain dari mungkin sholat wajib ya, karena kan memang harus dilaksanakan gitu ya. Selain itu mungkin ada lagi nih amalan yang puasa sunnahnya, Senin Kamisnya, Daudnya, atau sodakohnya, atau ayamul bidnya, tahajudnya gitu ya. Terlebih nanti kita mendekati bulan Ramadan, semoga nanti kita bisa terus meningkatkan ibadah kita Bu Evi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya kita doa bersama teman-teman, semoga kita semuanya dimatikan dalam keadaan sedang husnul khotimah, sedang beribadah semuanya. Oke, pagi Bu Evi, terima kasih banyak atas waktunya dan sharing-sharingnya, dan semoga teman-teman di sana yang sudah menonton bisa ambil ibrohnya ya dari obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi.